Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika hari Senin yang akan membahas tentang statistika, terutama untuk ukuran penyebaran data. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang kuartil, persentil, desil. Ya, jadi ada yang pernah kita bahas adalah rata-rata hitung yang lambangnya X bar, ada X baru ada garis di atas. Kemudian modus, median, kuartil. Kuartil itu kui, ada kui 1, kemudian ada desil, kemudian ada persentil. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan nilai yang menggambarkan sejauh mana data cenderung menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai pusatnya disebut simpangan deviasi. Deviasi ya, bahasa Inggrisnya deviation. Simpangan atau deviasi bahasa Indonesianya. Ukuran data untuk data tunggal ya, tanpa kelas-kelas, data tunggal saja. Pertama adalah jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan itu dirumuskan R. Itu R adalah X max dikurang X min. R itu adalah jangkauan, X max itu nilai data terbesar, X min nilai data terkecil. Misalnya ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nilai data terbesarnya 10, nilai data terkecilnya adalah 1. Jadi jangkauannya adalah 10 kurang 1, hasilnya 9. Ya. Yang bagian B, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau hamparan H adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kuartil ketiga atau Q3, kuartil pertama Q1. H sama dengan Q3 dikurang Q1. Kuartil itu rumusnya kan QI sama dengan LI ditambah dalam kurung 1/4 N dikurang FK O per FQI kali P. LI itu tepi bawah kelas kuartil ke I. Kuartil ke I misalnya Q1 berarti kuartil pertama, Q2 berarti kuartil kedua, Q3 kuartil ketiga, dan Q4 kuartil keempat. Ya. Jadi FK Q1 frekuensi kumulatif, penjumlahan frekuensi jumlah dari kelas sebelum kuartil ke I, sebelum kuartil ke misalnya Q1, Q2, Q3, Q4. FQI frekuensi kelas kuartil ke I, frekuensi kelas. Ya. N banyaknya data, P panjang kelas, I-nya itu 1, 2, dan 3. Pada data berkelompok, kuartil QI adalah interval yang memuat nilai data ke I kurang N Q kali N per 4. Ini kan tadi data tunggal. Jadi kita baca data tunggal, maka QI-nya sama dengan LI ditambah 1/N kurang FK QI per FQI kali P. Ya, sekira sudah disuruh cari kemarin ya. Itu untuk kuartil. Jadi kuartil ke-1, Q2, dan 3, Q4. Jadi Q3 dikurang Q1 itu adalah H. Selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau QD atau rentang semi kuartil adalah setengah kali jangkauan kuartil. Jadi setengah tadi dari H. QD sama dengan 1/2 H sama dengan 1/2 kali Q3 kurang Q1. Selanjutnya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau SR adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data XI dengan rata-rata X bar dibagi dengan banyaknya data. Berarti SR sama dengan
sigma dari I sampai N XI kurang rata-rata. Data pertama dikurang rata-rata, data kedua kurang rata-rata, sampai data ke N kurang rata-rata bagi N. Atau SR sama dengan sigma NI sama dengan 1 kali sigma N I sama dengan 1 sampai N, mana FI dikali XI kurang X. Jadi F itu adalah frekuensi I ya. Misalnya 3, frekuensinya 2 berarti ya 3. Kemudian rata-ratanya misalnya 4 rata-rata. Berarti 3 kurang 4 minus 1. Tapi di sini ada nilai mutlak, maka menjadi positif 1. Berarti 2 dikali 1 per berapa jumlah data ya. Jadi sekedar ilustrasi saja, itu tadi contohnya ya. Misalnya ada data tunggal misalnya nilai 3 dengan frekuensinya 2, kemudian rata-ratanya adalah 4. Nah, maka di situ bukan kelas ya. Data ke I misalnya data ke 1 berarti 3 dikurang 4. Hasilnya adalah minus 1. Tapi karena di situ rumusnya ini ada nilai mutlak, maka dikatakan rata-rata. Maka menjadi positif. Berarti 3 kurang 4 harusnya minus 1 karena adanya sifat ini nilai mutlak, maka dia menjadi 1. Nilai mutlak kan sudah dipelajari kelas 10 ya, kalau masih ingat. Maka di situ jumlahnya, salah satu contohnya adalah 2 dikali 1 dibagi jumlah data. Selanjutnya, ragam atau variansi. Ragam atau variansi data disimbol dengan S kuadrat dirumuskan sebagai berikut. S kuadrat itu sama dengan sigma I dari 1 sampai N XI dikurang rata-rata dipangkat 2 kan per N. Yang tadi cuma nilai mutlak saja, di sini dipangkat 2 kan. Atau S2 jika dia memakai frekuensi sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali dalam kurung XI kurang X rata-rata pangkat 2 per N. Itu adalah ragam variansi. Selanjutnya F simpangan baku atau deviasi standar. Simpangan baku atau S atau deviasi standar. Nah, ini salah tulisnya standar di sini. Data dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar S kuadrat di sini ya. Akar S kuadrat sama dengan akar dari standar deviasi tadi. Akar dari sigma I sama dengan I1 sama N dikali XI kurang X bar kuadrat per N, atau S sama dengan S, ini akar ya, S kuadrat di sini ya, S kuadrat. Akar S kuadrat sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Jadi ini memakai frekuensi ya. FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 per N. Nah, kemudian koefisien variasi. Koefisien variasi atau koefisien keragaman KP digunakan sebagai S hasil tadi simpangan baku itu dibagi dengan rata-rata dikali 100% ya. Jadi S itu simpangan baku, X bar adalah rata-rata itu. Dari kesemuanya tadi nanti diaplikasikan ke data tunggal yang akan saya saya akan berikan setelah ini. Jadi tinggal dimasukkan saja data ke I, berarti data ke-1, data ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Jadi nanti ada 20 data. Coba dicari mulai dari bagian A sampai G. Nah, seperti ini ya. Tugas ke-9. Nah, data tunggalnya adalah 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 10, 11, 4, 7, 3, 3, 8, 2, 9, 7, 10. Ada 20 data. Nah, misalnya kalau kita menentukan nilai modus, ya tinggal cari saja yang mana yang paling banyak. Nah, ini kan 7. Nah, 1, 2, 3, 4. Datanya 7 itu 4, berfrekuensinya adalah 4. Ya. Nah, selanjutnya inilah yang dicari. Tentukanlah jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, ragam variansi, simpangan baku atau deviasi standar, dan koefisien variasi.
Saya kira sampai di sini dulu ya. Sorry, lupa. Tugasnya ini dikumpul hari Kamis ya. Hari Kamis jam terakhir adalah jam 8 malam. Saya kira sampai di sini dulu materi kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.